Pernahkah kamu merasa sudah kerja keras, tapi hidup tetap terasa berat? Sudah berdoa siang malam, tapi rezeki seolah-olah tertahan di ujung pintu? Kalau kamu sedang mengalami hal itu, tenang, kamu tidak sendiri. Banyak orang juga merasa hal yang sama. Sebelum lanjut, dukung channel Mulai Dari Dalam dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin informasi dalam channel ini akan menjadi pelajaran berharga untukmu. Jika kamu pernah merasa rezekimu seret dan tertahan, pernahkah kamu mencoba berhenti sejenak? Bukan untuk menyalahkan keadaan, melainkan untuk mengintrospeksi isi hatimu. Dan inilah 8 hal yang sering tanpa sadar membuat rezekimu tertahan. 8 beban batin yang harus kamu lepaskan agar hidupmu kembali mengalir seperti sungai yang jernih. 1. Menyimpan dendam terlalu lama. Dendam itu seperti racun. Kamu pikir kamu menyimpannya untuk membalas, tapi kenyataannya kamu malah meracuni dirimu sendiri. Bayangkan air mengalir melalui pipa. Kalau pipa itu dipenuhi lumpur, air jadi macet. Begitu juga rezeki. Kalau hati kita dipenuhi dendam, energi baik sulit masuk. Dendam terhadap mantan, dendam terhadap orang tua, dendam terhadap sahabat yang pernah mengkhianati. Semua itu seperti lumpur yang mengendap di dasar jiwa. Melepaskan dendam bukan berarti kamu memaafkan kejahatannya, tapi kamu memutus rantai energi negatif yang menahan langkahmu. Karena selama kamu memeluk luka, tanganmu tak akan sanggup menggenggam berkah yang baru. 2. Sering membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kok dia bisa beli mobil padahal kerjanya cuma begitu? Dia baru mulai bisnis, tapi udah cuan banyak. Aku masih stuck di sini. Membandingkan diri adalah salah satu kebiasaan yang paling cepat menguras rasa syukur. Dan saat syukur hilang, rezeki ikut menjauh. Semesta itu PK. Ketika kamu terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain, kamu lupa melihat berkah yang sudah dititipkan padamu. Iri hati itu diam-diam menghalangi rezeki masuk. Karena kamu sibuk mempermasalahkan milik orang lain dan lupa menjaga milikmu sendiri. Berhentilah membandingkan hidup, karena tak ada satupun cerita yang ditulis dengan tinta yang sama. Fokuslah pada pertumbuhanmu, bukan pencapaian mereka. 3. Sering mengeluh tanpa disadari. Aku tuh udah usaha, tapi hidup nggak berubah. Uang segini mana cukup. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi kalau diulang terus-menerus, ia menjadi mantra yang menolak rezeki. Keluhan adalah simbol bahwa kita belum menerima sepenuhnya. Dan selama kita belum menerima, kita akan kesulitan bersyukur. Orang yang sering mengeluh akan sulit melihat peluang, karena pikirannya penuh kabut kekecewaan. Belajarlah mengubah keluhan menjadi kekuatan. Bukan, kenapa hidupku begini? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari kondisi ini? Karena saat kamu berhenti mengeluh, hatimu jadi lebih ringan. Dan hati yang ringan adalah tempat terbaik untuk rezeki hinggap. 4. Tidak ikhlas atas masa lalu yang menyakitkan. Banyak dari kita berjalan ke depan, tapi hatinya masih tertambat di masa lalu. Mungkin kamu pernah dikhianati rekan kerja, ditinggalkan orang yang paling kamu percaya, atau gagal di titik yang paling kamu usahakan. Rasa tidak ikhlas itu membuat langkah kita terasa berat. Seolah hidup ini hanya tentang membayar luka yang tak kunjung sembuh. Ikhlas bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa yang sudah terjadi memang harus terjadi. Karena setiap luka adalah bagian dari proses pemurnian jiwa. Kalau kamu masih menggenggam masa lalu, kamu tidak akan punya tangan untuk meraih masa depan. Lepaskan, agar rezeki baru punya ruang untuk datang. 5. Suka menyimpan iri dan dengki dalam diam. Iri itu tidak selalu terlihat,
Kadang ia diam-diam tumbuh di hati. Saat melihat temanmu menikah lebih dulu, atau tetanggamu punya rumah baru, kita tersenyum di luar. Tapi hati kecil kita berkata, "Kenapa bukan aku?" Dengki itu ibarat api kecil di sudut hati. Ia membakar pelan-pelan rasa damai yang seharusnya kamu miliki. Dan rezeki tak suka datang ke hati yang terbakar cemburu. Kalau kamu ingin hidupmu lapang, bersihkan hatimu dari iri. Belajarlah ikut bahagia saat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Karena itu tanda kamu percaya bahwa Tuhan juga sudah menyiapkan versi rezekimu sendiri. 6. Menyimpan amarah yang tak pernah dilepaskan. Kadang kamu terlihat baik, tapi diam-diam menyimpan amarah bertahun-tahun lamanya. Pada ayah yang tak pernah memelukmu, pada ibu yang selalu menuntut, pada kehidupan yang terasa tidak adil. Amarah yang tidak diolah akan berubah jadi penghalang energi baik. Karena hati yang marah sulit bersyukur, dan rezeki datang hanya pada hati yang lapang. Belajarlah berdamai, bukan melupakan. Tulis, menangis, bicara pada Tuhan, atau berdoa dari hati yang paling dalam. Jangan simpan amarahmu terlalu lama, karena bisa jadi itulah alasan kenapa rezekimu tertahan. 7. Sering meremehkan orang lain. Rezeki itu bukan cuma tentang apa yang kamu lakukan, tapi juga tentang bagaimana kamu memperlakukan sesama. Kalau kamu sering meremehkan profesi orang lain, pilihan hidup orang lain, penampilan atau kondisi ekonomi orang lain, maka secara tidak sadar, kamu sedang menciptakan tembok antara dirimu dan rezeki. Semesta mencatat energi. Semakin kamu menghargai orang, semakin banyak energi baik yang mengelilingimu. Jangan remehkan pengamen di jalan, karena bisa jadi ia lebih ikhlas dari kamu. Jangan hina tetanggamu yang masih ngontrak, karena mungkin justru ia sedang dicukupi dengan cara yang lebih indah. Rendahkan hatimu, agar Tuhan meninggikan hidupmu. 8. Terlalu sibuk mengejar dunia, lupa menenangkan jiwa. Kamu kerja siang malam, mengejar target, mengejar uang, mengejar pengakuan, tapi hatimu kosong. Kamu kejar dunia dengan begitu keras, sampai kamu lupa bahwa yang membuat dunia datang padamu adalah ketenangan batin. Orang yang terlalu sibuk mengejar, sering lupa berhenti dan bersyukur. Sering lupa bahwa rezeki bukan hasil dari ambisi, tapi hasil dari keseimbangan antara usaha dan doa. Kadang, rezeki justru datang saat kamu melepaskan, saat kamu ikhlas, saat kamu tenang. Jadi, jangan cuma kejar dunia, tenangkan jiwamu. Isi harimu dengan kebaikan, keikhlasan, dan rasa cukup. Karena saat jiwamu penuh cahaya, dunia tak akan bisa menolak untuk datang mendekat. Rezeki itu bukan cuma soal angka, bukan cuma soal saldo di rekening, tapi soal bagaimana jiwamu menerima hidup ini. Kalau kamu merasa rezekimu seret, jangan langsung menyalahkan takdir, tapi coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Karena saat hatimu bersih, langit akan lebih mudah membuka pintu-pintunya. Ingat, rezeki tidak selalu datang karena kamu pintar, tapi karena kamu bersih. Bersih niatnya, bersih hatinya, bersih hidupnya. Dan saat itu terjadi, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena semesta percaya kamu sudah siap menerimanya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setelah ini, rezekimu mengalir deras.